Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah mau bergabung kembali join di kelas sosiologi pada malam hari ini. Oke, sambil menunggu ya saya ucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Sekalian yang sudah hadir bisa untuk cek sound dulu suaranya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik atau tidak. Suaranya agak gemuruh ya. Oh, itu gemuruhnya mungkin dari kipas angin ya. Saya lagi nyetel pakai kipas angin di sini. Atau coba saya matikan, tapi kalau saya matikan panas saya ini. Gemuruhnya gimana gemuruhnya? Suara gemuruhnya seperti apa? Oh, kadang ada kadang enggak. Oh, itu kalau itu berarti masalahnya di sinyal. Oke lah kalau gitu saya matikan dulu ya. Halo, cek 1 2 3. Suaranya masih gemuruh nggak? Hmm, kenapa ya masih gemuruh? Halo, masih gemuruh nggak? Oke lah, sambil nunggu teman-temannya yang lain, kita review saja dulu pertemuan minggu lalu bahwa sosiologi untuk minggu lalu kita membahas tentang minggu yang lalu kita membahas tentang struktur sosial ya dan faktor-faktor yang membentuk ketidaksamaan sosial. Jadi faktor struktur sosial itu ada yang faktor bawaannya dari lahir, ada juga yang diciptakan. Nah, apa namanya diciptakan manusia? Contohnya yang bawaan dari lahir itu kayak jenis kelamin, ras gitu kan. Itu udah nggak bisa diganggu gugat karena memang itu udah dari bawaan takdirnya. Sedangkan kalau misalnya dari pendidikan, dari pengetahuan, dari yang lain-lainnya, itu dia bisa berubah struktur sosialnya itu karena dia bisa merubahnya. Karena dia misalnya dengan pendidikan dia bisa sekolah, dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kuliah gitu, menjadi sarjana sehingga dia mendapatkan kedudukan sosial yang lebih tinggi. Seperti itu. Dengan kedudukan sosial yang lebih tinggi, maka eh, kedudukan di masyarakat itu juga akan seperti itu. Lah, kalau perbedaan karena agama, betul. Karena agama itu keyakinan orang bisa berubah-ubah ya. Ya, kalau agama itu kan kita juga ada tingkat-tingkat keimanan ya, ada imannya kuat, ada imannya lemah. Seperti itu. Itu ya
bagian daripada apa namanya, bagian daripada eh, kehidupan masyarakat seperti itu. Oke, sudah ada 2 orang yang datang, yang lain teman-temannya mana udah dikontak? Teman-temannya yang lain sudah dikontak gimana? Hmm? Oh ya, oke. Jadi sambil nunggu teman-temannya, kita tetap lanjutkan lagi bahwa review minggu yang lalu kita membahas juga tentang diferensiasi sosial. Jadi harus tahu bedanya apa itu struktur sosial dan apa itu uh, diferensiasi sosial. Jadi struktur sosial itu ada diferensiasi sosial dan ada stratifikasi sosial. Kalau stratifikasi itu berupa berupa tingkatan-tingkatan, dia bersifat hierarki, jadi atas, tengah, bawah gitu kan, tingkatan-tingkatan bertingkat gitu, ada apa namanya, ibaratnya ada tingkatan-tingkatannya lah, ada naik turunnya. Sedangkan kalau yang apa namanya, kalau yang diferensiasi itu dibedakan dari secara horizontal, jadi posisinya sama semua. Ya, contoh diferensiasi misalnya dari jenis kelaminnya, dari agamanya, ya kan, seperti itu. Jadi kita harus tahu kenapa ada lapisan-lapisan sosial gitu kan. Stratifikasi sosial atau lapisan sosial itu bisa disengaja, bisa tak sengaja. Disengaja itu berarti yang bisa dirubah, yang tadi sengaja itu yang artinya memang bawaan dari lahir, seperti itu. Nah, kita juga lihat dalam stratifikasi masyarakat itu ada juga stratifikasi politik. Kemudian kalau di Bali itu ada tipe kasta, ya kan? Kasta yang memisahkan lapisan kekuasaan, garis pemisah yang tegas dan kaku, yang nggak bisa diganti-ganti. Artinya dia itu bersifat tertutup, gitu ya. Jadi apa namanya, stratifikasi sosial yang tertutup itu artinya nggak bisa dirubah. Mau sampai kapanpun, dari mulai lahir sampai mati, ya stratifikasi sosialnya akan tetap seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada yang disebut dengan tipe oligarki ya. Tipe oligarki itu masih mempunyai garis pemisah yang tegas, tetapi dasar perbedaan kelas sosialnya ditentukan oleh kebudayaan masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu, seperti itu ya. Dasar perbedaan kelas sosial pada tipe oligarki ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, yang kesempatan itu diberikan kepada warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, stratifikasi politik itu secara demokratis. Nah, kalau demokrasi ini contohnya lewat pemilu, ya kan? Jadi yang perubahan-perubahannya melalui pemilu. Nah, pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat itu misalnya menjadi mengubah gaya hidup, ya kan? Orang kaya sama orang miskin gaya hidupnya beda. Orang kaya misalnya contohnya gaya hidupnya nongkrongnya di kafe, minumnya Starbucks. Kalau yang golongan menengah bawah biasanya nongkrongnya di warung kopi pinggir jalan gitu kan. Nah, atau warung kopi sepeda. Kalau yang di Jakarta dulu ada yang warung kopi sepeda yang kemana-mana dibawa termos air panas gitu kan, sama kopi saset. Nah itu jelas kan gaya hidupnya lain, walaupun sama-sama minum kopi,
Nah, iya kayak angkringan, betul. Yang satu di kafe, yang satu di angkringan. Nah, itu adalah contoh daripada stratifikasi sosial dari masyarakat yang akhirnya mempengaruhi terhadap gaya hidup seperti itu. Nah, orang kaya misalnya mau pakai baju, mau pakai sepatu aja harus mikir-mikir, dia harus pakai yang bermerek, yang harganya berjuta-juta gitu kan. Sementara kalau orang biasa menengah ke bawah, mereka pikir yang penting punya sepatu, udah nggak mikir mereknya apa, nggak mikir, yang penting kalau bisa beli sepatu yang sepatunya awet, tahan bisa 2 tahun 3 tahun ya kan, seperti itu ya, seperti itu contohnya bahwa stratifikasi sosial mempengaruhi terhadap gaya hidup masyarakat. Kemudian yang berikutnya, mempengaruhi peluang hidup dan kesehatan. Betul bahwa orang golongan menengah bawah itu kadang-kadang pola makannya nggak teratur, karena kadang ada duit kadang enggak, akhirnya dia makan ya makan senemunya, makan apa aja, nggak mikirin masalah gizi, nggak mikirin nutrisi, yang penting perutnya diisi. Lain kalau dengan orang kaya mau makan dia mikir, wah ini berapa kalori, kadang-kadang mereka sampai diet dihitung-hitung mau makan. Nah, itu menunjukkan bahwa gaya apa namanya stratifikasi sosial berpengaruh terhadap peluang kehidup dan kesehatan. Orang kaya punya duit, mau berobat kemana aja bisa, rumah sakit mana aja boleh. Orang miskin berobatnya cuma ke puskesmas tok, nggak bisa kemana-kemana. Nah, itu kan artinya jelas bahwa karena perbedaan sosial, stratifikasi sosial ini berpengaruh terhadap peluang hidup dan kesehatan. Selain itu juga berpengaruh terhadap peluang kerja dan berusaha. Ya, orang golongan atas itu biasanya informasinya banyak, jaringannya banyak, kenalannya banyak. Jadi kalau nyari kerja, nyari apa gampang. Lah, mereka kan kalau mau nyari info atau apa, buka internet, terus nelpon sana kemari, nggak mikirin pulsa, nggak mikirin apa. Lah, kalau golongan menengah bawah, mereka cari informasi mesti beli koran dulu, nabung gitu kan. Terus nabung juga ngumpulin duit buat ngirim lamaran pakai kantor pos ya kan. Nah, kalau orang kaya mengirim lamaran nggak perlu mikir, sekali ngirim dia misalnya ngelamar ke 20 perusahaan, 30 perusahaan, sekali ngirim 30 amplop gitu kan. Itu beda kan, itu bukti bahwa stratifikasi sosial berpengaruh terhadap peluang bekerja dan berusaha seperti itu. Yang berikutnya juga jelas bahwa stratifikasi sosial itu berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kelas sosial dalam keluarga. Orang yang tingkat ekonominya tinggi pasti kecenderungannya tingkatnya lebih berbahagia. Itu logikanya. Ya kan, orang yang punya banyak duit secara, kalau secara hedonis gitu ya, secara cinta dunia pasti lebih berbahagia dibandingkan dengan orang yang nggak punya duit. Itu kan berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan. Itu bukti dari stratifikasi sosial berpengaruh terhadap kebahagiaan sosial. Yang terakhir bahwa stratifikasi sosial berpengaruh terhadap perilaku politik. Nah, tapi kecenderungannya sekarang juga di Indonesia juga sudah semakin baik ya. Kalau zaman dulu yang berpolitik itu orang-orang berpendidikan saja, orang-orang yang ngerti saja. Kalau sekarang kan masyarakat Indonesia semakin maju, semakin pintar, sehingga apalagi dengan dibukanya reformasi gitu, rakyat boleh bikin partai sendiri, maka banyak orang bikin partai ya kan. Kalau zaman dulu orang partai nggak hanya diisi orang-orang yang pintar, orang-orang yang bangsawan atau orang-orang kayak keraton, keluarga gitu kan, keluarga keraton. Nah, kalau sekarang dengan reformasi siapa aja bisa asal dia daftar jadi anggota partai tertentu, kemudian partainya sepakat menjadikan dia jadi calon legislatif atau jadi anggota dewan gitu kan, akhirnya dia bisa mengangkat berpolitiknya menjadi lebih baik seperti itu. Itu adalah bukti bahwa adanya stratifikasi sosial berpengaruh terhadap perilaku politik di masyarakat seperti itu ya. Itu tadi ada sedikit review daripada materi bab 1 tentang
eh, stratifikasi sosial dan struktur sosial. Oke, sementara sambil menunggu teman-teman yang belum datang, kita lanjutkan dulu hiburan dulu ya. Sambil cek sound, suara saya kedengaran jelas nggak? Oke, kalau jelas, ini adalah materi kita ya, materi kita. Oke, jelas, terima kasih. Ya, materi kita pada bab 2 itu kita membahas tentang konflik sosial. Oke, sebelum kita membahas ini, kita hiburan dulu, bisa dilihat berita berikut ini ya. Coba diperhatikan layar monitor Anda ya. Dilihat, semoga bisa dilihat ya. Mohon infonya, kalau tidak bisa, oke silahkan dilihat. Suaranya kedengeran nggak videonya? Tidak selalu perbedaan menghasilkan konflik. Konflik yang bersumber pada kekuasaan pada akhirnya juga bisa menjadi sumber konflik antara suku dan ras. Perlunya konsolidasi selain salah satu solusi konflik juga merupakan salah satu bentuk demokrasi. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Oke, demikian tadi sebuah video yang ya, sebuah video terkait dengan materi kita malam hari ini terkait dengan konflik. Oke, kita saksikan lagi video berikutnya. Ya, ini berita. Oke, sudah dilihat videonya tadi. Itu adalah konflik sosial ya. Yang satu terkait dengan reformasi 98,
Yang satu terkait dengan perang antar suku yang terjadi di Papua sana ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tadi videonya bisa didengar, bisa dilihat dengan baik dan jelas? Oke. Videonya bisa dilihat dengan jelas ya. Hmm. Oke, jelas. Oke. Oke. Waalaikumsalam. Oke ya. Itu tadi saya ambilkan dua buah video terkait dengan konflik sosial, terutama konflik yang ada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman ini kan modulnya sudah saya bagikan ya. PPT-nya ini udah saya share kemarin, tadi malam maksudnya ya kemarin. Jadi harusnya teman-teman sudah baca semua kan PPT-nya. Jadi malam ini bisa kita efektifkan untuk diskusi. Kecuali kalau ada beberapa hal yang belum jelas. Gimana? Mau diskusi atau mau dibahas dulu poin per poin PPT-nya? Ini PPT-nya kan sebenarnya udah saya bagikan ya. Mau langsung bahas atau ada pertanyaan atau mau kita review satu-satu? Bahas dulu. Udah pada baca belum? Nah, itu aja simpel saya tanya dulu ya. Sudah di-download, sudah dibaca? Sudah di-download, sudah dibaca belum? Oh ya, baca dikit. Aduh, baru bacanya dikit. Oke, kalau itu mau kita bahas ya. Jadi sebagian besar baru baca dikit juga. Jadi kayaknya memang perlu dibahas. Oke, kita lanjut saja ya. Jadi kita mulai dengan yang pertama, itu adalah keteraturan sosial. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin hubungan atau interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Jalinan hubungan atau interaksi tersebut meliputi seluruh dimensi kehidupan, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika hubungan atau interaksi tersebut dilaksanakan secara serasi, selaras, dan seimbang, berdasarkan nilai-nilai yang berlaku, maka akan tercipta keteraturan sosial sehingga kehidupan akan terasa aman dan tentram. Oh, modulnya beda. Bedanya di mana ya? Modulnya kelas berapa ini? Oke. Jadi sebagai makhluk sosial, sekali lagi kita bahas dulu tentang interaksi sosial. Semester 3 yang angkatan 1. Ya iya, modulnya sama. Ini saya ambil dari situ. Kecuali kalau bukunya penerbitnya sudah berbeda ya.
Kalau ini saya baca di penerbit Arya Duta, pengarangnya Dr. Andes Sumarna. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita bisa sama-sama belajar. Kita lanjutkan saja. Jadi keteraturan sosial merupakan sebuah kondisi dinamis yang ditimbulkan oleh terciptanya sendi-sendi kehidupan masyarakat secara tertib dan teratur sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku, ya. Sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Jadi keteraturan sosial di Indonesia bisa jadi berbeda dengan keteraturan sosial di negara-negara lain. Kenapa? Karena negara lain norma dan nilainya berbeda dengan norma dan nilai di Indonesia, seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa keteraturan sosial adalah kondisi dinamis. Kondisi dinamis itu artinya apa? Selalu berubah-ubah oleh terciptanya sendi-sendi kehidupan masyarakat secara tertib dan teratur sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma. Betul. Kan masyarakatnya itu dinamis, masyarakatnya selalu bergerak. Gitu. Itu tapi walaupun masyarakatnya bergerak tetap dalam keteraturan, keseimbangan. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bahas proses terbentuknya keteraturan sosial. Jadi di sini langkah-langkah atau prosesnya bagaimana keteraturan sosial itu dapat terjadi, ya. Keteraturan sosial itu dapat terjadi dimulai dengan adanya order. Dari order ini kemudian menjadi keajegan. Setelah keajegan maka ia akan menjadi pola. Setelah pola dilaksanakan maka akan terjadilah ketertiban sosial. Dengan adanya ketertiban sosial ini maka akhirnya akan terbentuklah keteraturan sosial. Ya, seperti itu. Jadi keteraturan sosial itu ya harus ada dari tertib sosial. Kalau masyarakatnya tidak tertib, ya sulit untuk membentuk. Yang dimaksud dengan order itu yang bagaimana, Pak? Oh, order. Order itu perintah. Nah, oke, kita bahas ya, kita bahas. Order itu perintah. Ya. Ya. Order itu perintah. Jadi bentuk-bentuk order itu apa? Seperti aturan adat, undang-undang, peraturan pemerintah, Pemda gitu kan, itu adalah order, perintah gitu. Perintah ini kalau dijalankan setiap saat, setiap waktu itu makan jadi keajegan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan posisi yang pas, posisi yang kuat, posisi tetap, stabil itu biasanya disebut dengan ajeg. Jadi kalau posisinya sudah ajeg, mau digoyang kanan kiri juga susah gitu. Nah, itu yang disebut dengan keajegan. Nah, terbentuknya keteraturan sosial itu dimulai dari adanya order. Order ini adalah sistem nilai dan norma-norma yang berlaku yang diterjemahkan menjadi sebuah undang-undang, sebuah peraturan, hukum adat misalnya. Itu adalah order yang terus dilaksanakan sehingga akan menjadi ajeg di masyarakat. Jadi sulit berubah gitu. Jadi ajeg di masyarakat itu masuk, atau dalam bahasa lain dulu mungkin pernah dikenal adanya internalisasi. Sudah internalisasi dan sudah sosialisasi. Gitu, ajeg. Nah, dengan ajeg ini kemudian dibentuk menjadi sebuah pola yang artinya setiap saat, setiap waktu selalu dijalankan. Prosesnya selalu diulang-ulang. Ya, betul. Keajegan itu sama seperti tetap atau kokoh. Ya, betul. Nah, dari pola ini lantas dijalankan terus pola ini, maka masyarakat itu akan mencapai kondisi yang tertib, yang disebut dengan tertib sosial.
Dengan adanya ketertiban sosial ini, maka masyarakat akan teratur, maka terbentuklah keteraturan sosial. Seperti itu ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami, bagaimana proses terbentuknya keteraturan sosial. Jadi dari proses terbentuknya keteraturan sosial ini kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah interaksi sosial, kerjasama, dan konflik sosial. Ya. Wujud interaksi sosial ada hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Itu ada interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosialnya seperti apa? Interaksi sosial itu bisa bersifat asosiatif, jadi yang saling menguatkan, yang saling menyatukan itu ya asosiatif. Kemudian interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Ya, disosiatif itu yang memecah belah atau yang memecah belah, yang memisahkan. Nah, itu contohnya adalah konflik. Seperti itu. Nah, kita bahas di sini salah satu bentuk interaksi sosial di masyarakat itu adalah kerjasama. Kerjasama itu dapat diartikan sebagai interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok yang menjalin kerjasama dalam menjalin kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Bisa berupa kerukunan, bisa bargaining, bisa kooptasi, bisa koalisi, dan bisa patungan atau joint venture. Contohnya koalisi, jadi kayak di parlemen di Indonesia, kayak di parlemen Indonesia DPR itu ada koalisi merah putih, ada koalisi Indonesia hebat misalnya. Itu koalisi merah putih. Oke, bargaining. Bargaining itu apa? Bargaining itu tawar menawar. Bargaining itu saling menawar. Jadi bargaining itu saling menawar, saling bekerja sama untuk positioning. Bargaining itu kayak kita punya sesuatu nilai lebih sehingga orang lain merasa perlu pada kita. Makanya itu nilai bargaining kita di situ untuk bisa bekerja sama. Seperti itu. Oke, jelas nggak bargaining? Ya, jelas ya. Bargaining itu ya bisa contohnya begini. Kalau bargaining itu apa ya contoh bargaining? Contohnya adalah kita kerjasama nih, kerjasama ya. Contohnya bargaining itu kita kerjasama bargaining itu misalnya kamu kerjasama sama temanmu di sini. Temanmu di sini itu mengajak bisnis misalnya kerjasama. Tapi temennya kamu ini nggak punya pengalaman. Misalnya dia nawarin, oke yuk kita bisnis jual beli handphone misalnya. Dengan kamu, nah kamu yang diajak kerjasama, oke aku mau kerjasama sama kamu. Tapi aku mau ada daya tawarnya di situ kan, bargainingnya bahwa aku mau kerja sama kamu karena aku ngasih syarat, karena aku ngerti bisnis ini maka aku minta bagi hasilnya lebih gede. Nah itu bargaining. Jadi maksudnya penawaran karena kita punya kelebihan, itu bargaining. Itu contohnya ya. Halo.
Cukup jelas? Halo? Oke ya. Jadi itu bargaining, kemudian ada kooptasi. Kooptasi itu biasanya kerjasamanya yang saling apa namanya, saling menguasai. Itu namanya kooptasi. Kalau koalisi ya contohnya kayak di Indonesia tadi saya sudah sebutkan contohnya, koalisi Indonesia Hebat sama koalisi Merah Putih. Kemudian kalau patungan atau joint venture ini sering banyak bisnis kalau kerjasama pakai joint venture. Nah, ini tadi yang ada videonya ya. Kita bahas selanjutnya itu adalah konflik sosial. Jadi konflik sosial merupakan benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat dari adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Contohnya apa ini konflik sosialnya? Ini kayak demo nih. Demo masyarakat demo gara-gara BBM naik gitu kan. Pemerintah ingin BBM naik, rakyat tidak mau BBM-nya naik, maka berbeda kepentingan. Yang satu naikin BBM biar punya duit kas negara APBN, yang satu lagi menolak. Kenapa? Karena akan menambah beban hidup, ongkos kemana-mana naik, ya kan. Nah, akhirnya perbedaan kepentingan ini bentrok, maka jadilah konflik. Demo misalnya ini konflik sampai dorong-dorongan dan sebagainya. Kemudian contohnya juga di sini kan konflik antar suku misalnya kan. Suku A di Papua sini misalnya gara-gara perang suku ini gara-gara misalnya perempuan misalnya. Eh, jadi itu perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Jadi kayak di Papua gitu kan, apa yang bisa membuatkan mereka melakukan konflik ya bisa berebutan lahan, misalnya gara-gara ada satu eh, masalah misalnya perebutan perempuan seperti itu bisa jadi perang atau konflik juga. Penyebab terjadinya konflik adanya perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan yang bersifat prinsip. Yang kedua, adanya perselisihan paham yang membangkitkan emosi kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya benturan kepentingan terhadap satu objek yang sama. Yang keempat, adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma yang ada dalam masyarakat. Yang berikutnya, adanya perbedaan kepentingan politik, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Kayak di Indonesia nih, perbedaan kepentingan politik ini rawan sekali jadi konflik ya. Sering mulai dari kampanye kan. Di kampanye itu di Indonesia rawan jadi konflik. Kenapa ya? Berbeda politik gitu kan bisa jadi masalah, jadi ribut seperti itu. Oke, itu tadi ada yang nanya apa perbedaan antara konflik dan kekerasan. Oke, itu teman-teman silakan cari tahu aja nanti Google, tanya sama Mbah Google, kalau enggak juga ya cari di buku-buku elektronik sosiologi kalau ada. Ya kalaupun tidak, ya itu tugas ya, PR lah. Biar tahu bedanya konflik sama kekerasan itu seperti apa. Ya, saya kasih penjelasan singkatnya begini. Sebuah kekerasan bisa terjadi karena konflik, tapi bisa juga ya seringkali kekerasan itu terjadi karena adanya konflik. Tapi berkonflik belum tentu ada kekerasan. Seperti itu. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan nanti baca lagi di Google, cari tahu apa itu perbedaan konflik dan
kekerasan. Oke, jelas ya. Nanti kalau lebih jelas lagi nanti dicari di Google. Bukannya sama Pak? Oh tidak. Orang konflik tidak berupa kekerasan. Misalnya kayak anggota dewan koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih, mereka berkonflik karena perbedaan kepentingan. Tapi mereka nggak melakukan kekerasan kok. Itu kan cuma di sidang aja. Yang melakukan kekerasan itu kalau udah mereka sampai saling pukul, sampai fisik lah, itu kan berarti kekerasan. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi ya cari lebih detailnya di Google. Konflik dan kekerasan. Apa bedanya? Oh, oke, bentuk-bentuk konflik. Di sini ada bentuk konflik antar kelas, bentuk konflik antar ras, kelompok horizontal, kelompok teritorial, kelompok korporatif, dan kelompok ideologis. Kalau ini jelas ya, karena konflik sosial ya. Contohnya, konflik kelompok horizontal itu antar suku bangsa misalnya. Kan itu kan konflik horizontal. Suku bangsa Madura misalnya dengan suku Dayak, itu pernah kejadian di Indonesia. Di Kalimantan, tempatnya di Sampit kalau nggak salah dulu. Nah, itu jadi masalah kan. Itu adalah kelompok apa namanya konflik horizontal. Jadi antara rakyat dengan rakyat lagi. Dan juga ada konflik karena kelompok teritorial. Jadi antara satu wilayah dengan satu wilayah lain. Kayak kemarin di Jakarta itu ada namanya Kampung Johar. Itu tawuran. Jadi ya itu emang udah terkenal tukang tawuran gitu. Padahal cuma dibatasin sama jalan gitu kan. Mereka tawuran ya, itulah kelompok teritorial. Jadi berdasarkan wilayah. Itu kalau teritorial itu berarti berdasarkan wilayah. Sedangkan konflik antar kelompok korporatif itu berarti kan berdasarkan perusahaan. Jadi kelompok korporat perusahaan itu kan kadang bersaing. Mereka bersaing ingin mendapatkan keuntungan. Itu sering antar kelompok, kelompok korporatif antar perusahaan A melawan perusahaan B seperti itu. Kalau konflik antar kelompok ideologis, contohnya nih ya, kalau dibaca berita itu ada ISIS misalkan, ISIS di Suriah sana itu kan ideologis dia, ideologi ISIS dengan ideologi yang bukan ISIS seperti itu. Nah, akibat dari adanya konflik sosial itu apa? Ini konflik sosial itu bisa bersifat konstruktif, bisa bersifat destruktif. Kalau bersifat destruktif seperti apa? Destruktif ya menghancurkan. Contohnya kayak di foto ini, ya mereka destruktif. Kenapa mobil polisi ya dibakar gitu kan? Padahal ini dibeli pakai uang rakyat gitu kan, pakai APBN. Ini kan destruktif karena konflik. Kemudian konstruktif, konstruktifnya itu apa? Karena konflik sosial itu lantas eh, masyarakat jadi membangun lah intinya, bersifat konstruktif. Jadi konfliknya yang membawa ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada salah satu bentuk pemecahan konflik, yaitu melalui negosiasi ya. Apa itu negosiasi atau perundingan? Yaitu merupakan jalan tengah yang perlu diambil untuk menghindari akibat buruk dari adanya konflik gitu. Kayak konflik Palestina dengan Israel, itu kan konflik. Sering ada negosiasi tapi ya nggak berhasil. Sering ada perundingan tapi nggak pernah berhasil. Iya kan? Jadi itu negosiasi atau perundingan merupakan jalan tengah yang perlu diambil untuk menghindari akibat buruk dari konflik. Nah, negosiasi ini macam-macam apa saja ya. Ini ada toleransi,
konversi, ada kompromi, konsolidasi, mediasi, arbitrase, adjudikasi, dan gencatan senjata. Oke. Jadi ini adalah jenis-jenis negosiasi. Kemudian kita lanjutkan dengan konflik dan kekerasan. Nah, ini kan tadi ada pertanyaannya, konflik dan kekerasan seperti apa? Konflik berarti ada oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok, organisasi berkeyakinan dengan perbedaan pendapat dan keyakinan ide maupun kepentingan-kepentingan. Konflik. Nah, kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Nah, ini keras. Jadi ya ibaratnya misalnya konflik dan kekerasan. Kalau kekerasan makanya tadi saya sudah contohkan bahwa kekerasan itu bisa merusak fisik gitu. Sementara orang yang konflik belum tentu melakukan kekerasan ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak konflik koalisi Indonesia Hebat dengan konflik koalisi Merah Putih di DPR. Itu kan ada konflik. Kenapa? Karena mereka berbeda kepentingan. Yang satu adalah orang pemerintahan, berarti yang mengawal keberadaan presiden dan staf-stafnya. Yang satu lagi berseberangan dengan itu. Makanya itu kan berbeda kepentingan, berbeda keyakinan, maka mereka berkonflik walaupun tidak melakukan kekerasan. Tapi seringkali ditemukan kekerasan atau perbuatan fisik menyebabkan cedera atau mati orang lain itu justru karena kekerasan, karena seseorang atau kelompok yang menyebabkan terjadinya cedera atau mati orang lain, ya itu tadi gitu. Orang konflik belum tentu ada kekerasan, tapi kalau orang melakukan kekerasan pasti salah satunya disebabkan konflik. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit ya. Kita istirahat dulu 5 menit. Yang mau bikin kopi, yang mau makan kue lebaran dulu ya. Silakan kita break ya. Ya, teman-teman ya, istirahat 5 menit ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Kita lanjutkan lagi. Jadi faktor-faktor pendorong integrasi sosial itu tadi udah ada pengorbanan, toleransi dalam kelompok sosial, kesediaan mencapai konsensus. Jadi tadi udah disebutkan konsensus itu apa? Konsensus itu adalah kesepakatan bersama. Contoh konsensus itu apa? Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Pemda maupun peraturan pemerintah pusat. Itu adalah konsensus karena adalah kesepakatan bersama bahwa anggota dewan selaku perwakilan rakyat sepakat dengan kesepakatan itu bahwa aturannya bahwa kalau melanggar lalu lintas dendanya sekian. Kalau melakukan kesalahan ini maka dihukumnya seperti ini. Itu ada sebuah kesepakatan melalui peraturan atau undang-undang dan itu udah disepakati bersama. Jadi untuk mencapai kesepakatan, kesediaan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Ya kalau tidak mau mencapai kesepakatan bersama maka akan sering terjadi, maka akan memudahkan terjadinya proses diintegrasi atau konflik. Contohnya gini, ada dua suku bangsa misalnya sudah membuat kesepakatan bersama atau konsensus bahwa pada hari ini tidak boleh ada kegiatan apapun misalnya. Ketika tiba waktunya ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Nah, ini kan akan akhirnya pihak yang dibuat kesepakatan itu kan jadi tidak suka, maka akan menimbulkan konflik. Gitu. Jadi ya harus mau bahwa kalau memang udah kesepakatan bahwa hari ini tidak ada kegiatan ya
kosongkanlah kegiatannya, jangan diada-adakan seperti itu. Oke, jelas? Jelas? Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, definisi integrasi sosial ada macam-macam integrasi. Definisi integrasi sosial ada penyatuan bagian-bagian yang berbeda dalam suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Hendro Puspito, integrasi sosial ada suatu kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok-kelompok etnis, dan kemasyarakatan untuk berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma dasar bersama guna mewujudkan fungsi sosial budaya yang lebih maju tanpa mengorbankan ciri-ciri kebinekaan yang ada. Seperti itu ya. Oke, jelas? Silakan, ada pertanyaan lagi? Coba, kemarin di Indonesia ada sebuah konflik yang cukup lumayan berat. Kenapa? Karena ini akan sangat mudah memancing proses disintegrasi bangsa, yaitu kasus pada saat Hari Raya Idul Fitri. Di mana tempatnya? Di Tolikara, Papua. Nah, itu kan sekarang jadi trending topik dunia gitu kan, karena semua menjadi perhatian. Orang mau sholat id tiba-tiba diserbu, kemudian juga akhirnya ya sampai sekarang kita tahu jadi ada kerusuhan, ada kebakaran segala macam. Nah, ini adalah salah satu bentuk ujian daripada integrasi bangsa, bagaimana menangani konflik gitu. Bila pemerintahnya tegas menangani konflik tersebut, harapannya bahwa masalah tersebut tidak akan melebar kemana-mana dan dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu integrasi nasional, tidak mengganggu rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Jadi itulah yang harus diperjuangkan. Yang saat ini juga masih jadi bahan diskusi gitu dari para ahli dan sebagainya, tapi yang jelas bukti bahwa terjadi sebuah kekerasan itu sudah ada di sana gitu. Terlepas dari sebelumnya ada perbedaan kepentingan atau perbedaan ideologi, itu udah jelas lah ya, karena ini kan juga terkait dengan perbedaan kepentingan kan masing-masing gitu kan. Itu yang akan mendorong terjadinya proses disintegrasi kalau tidak disikapi dengan baik, tidak ditangani dengan baik ya. Itu ada contohnya betapa bangsa Indonesia ini dengan kondisinya yang multikultural, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, tantangannya sangat-sangat luar biasa untuk bisa bertahan sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena apa? Karena ada banyak negara misalnya yang nggak suka kalau Indonesia kuat.
nggak suka kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka ingin memecah belah, mereka ingin mengambil keuntungan dan sebagainya, itu kita nggak pernah tahu. Tapi kita sama-sama sepakat konsensus nasional bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti mengakui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan di salah satunya di dalam sana adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya kan? Ini yang harus diperhatikan, karena kecenderungannya hampir kalau dilihat generasi kesini itu makin lemah dari sisi pemahaman ideologis Pancasilanya. Kenapa? Kalau zaman dulu itu ada yang namanya penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan itu waktunya lama, ada penataran 45 jam, ada penataran selama 100 jam gitu. Kenapa? Karena ingin mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena itu sebagai dasar negara gitu. Kalau zaman sebelum reformasi itu benar-benar dijaga. Setelah reformasi tidak ada lagi itu namanya penataran P4 dan sebagainya. Kalau zaman dulu ada. Kenapa? Akhirnya konflik-konflik yang asalnya bisa menjadi masalah itu bisa diredam dengan adanya itu bahwa kita harus mengamalkan Pancasila. Konsensusnya adalah kita melaksanakan Pancasila, seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia saat itu integrasinya sangat baik, nggak seperti sekarang. Setelah reformasi boleh dikata integrasi sosialnya juga perlu tantangan untuk menjaga supaya Indonesia tetap menjadi negara yang besar, seperti itu. Oke, waktunya 10 menit lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau pada tidur semua ini ya? Pada tidur semua ya, halo? Hehehe. Ada semua, iya. Oke ya. Hanya balas SMS. Oh iya, nggak pada tidur, yang penting dengerin. Lah nanti ujiannya piye kalau nggak belajar toh. Nah, yang penting nggak pada tidur, waktunya belajar ya kita belajar. Wah, akhir-akhir ini males. Oh gimana Pak, buku modulnya kok belum dikasihin? Wah, kalau urusan modul nanti tanyakan sama pengurus toh Mbak, jangan tanyakan sama tutor sama guru. Tutor ini kita nggak ngerti urusan buku, yang ngerti urusan buku ya administrasi. Mensikapi rasa malas ya sering-sering berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari rasa malas. Semangat belajarnya. Oh iya, kita lagi mikir semester 2 bulan 6.500 Pak, mahal banget. Lah, sekarang begini saja, kau hitung-hitungan itu sih ya tanya sama akademik ya, tapi yang jelas bahwa proses pembelajaran kan tetap berjalan.
Kecuali kalau 6.500 itu teman-teman nggak ada kelas, teman-teman tidak ada modul, teman-teman nggak, ya nggak mendapatkan haknya, ya bolehlah komplain gitu. Kenapa? Karena ini kan hitungannya dianggap sebagai satu semester percepatan. Jadi dianggapnya sama dengan eh, satu semester biasa, 5 bulan itu, 4 bulan itu, 6.500 untuk bulan. Ya sekarang teman-teman perhatikan aja selama kelas ini gimana. Dengan 2 bulan yang 6.500 ini, apakah ada kekurangan dari tutornya, ada yang nggak masuk kah, ada yang nggak sempat. Ya artinya hak dan kewajiban sama-sama dijalankan, intinya gitu aja lah. Teman-teman bayar ya teman-teman harus menerima jasanya dong. Jasanya apa ya? Kelas harus ada, modul harus terima, kan begitu. Pusing mau mandi nggak ada air, waduh duh. Curhatnya kok di sini salah alamat toh. Jadi ya teman-teman, sekali lagi bahwa uh, paket C ini kan sama-sama teman-teman daftarkan itu untuk sama-sama untuk meningkatkan pendidikan. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Teman-teman membayar uang sekolah, berarti teman-teman berhak untuk belajar, berhak untuk mendapatkan modul, berhak untuk masuk ke kelas online dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman bayar tapi nggak mendapatkan haknya, itu baru yang jadi masalah. Teman-teman udah bayar tapi kok kelasnya nggak pernah ada, gurunya pergi, segala macam. Nah itu wajar kalau dipertanyakan. Tapi selama hak dan kewajibannya juga sama-sama ditaati, sama-sama dihormati, ya bagus. Pak, selain UT yang kuliah via online ada nggak? Sebenarnya di Indonesia sudah mulai ada beberapa kampus yang membuka perkuliahan secara online. Hanya saya belum tahu pasti nama kampusnya apa saja. Tapi yang jelas kalau daftar di luar negeri, ya kampus-kampus luar negeri, Amerika, Inggris gitu, banyak mereka menawarkan kuliah online buat orang-orang yang kerja. Jadi ya sehari 2 jam, 3 jam gitu, ada banyak. Tapi kalau yang di Indonesia ya harus cari tahu dulu ya. Selain UT sebenarnya ada, hanya saya nggak tahu programnya apa, biayanya berapa. Nah, itu harus dicari-cari dulu, Mbak. Yang jelas yang udah pasti online, UT pun walaupun online kan tetap sebulan sekali ada pertemuan, atau dalam satu semester itu pasti ada 1 atau 2 kali pertemuan. Nggak murni 100% online. Tapi kalau yang dari Amerika atau dari Inggris, mereka membuka sekolah online, kampus online, itu mereka benar-benar online, nggak perlu ada pertemuan lagi. Betul, kalau kuliah sembarangan susah buat cari kerja. Iya, karena kampus pun harus terakreditasi, nggak sembarangan daftar. Jangan sampai tertipu ya. Karena kampus-kampus sekarang pun juga kan pemerintah punya pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, mereka itu yang nanti akan melakukan penilaian terhadap kampus-kampus universitas mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu, termasuk kebijakan sekolah atau kampus online boleh atau tidak, bisa atau tidak, seperti itu. Iya, UT memang jurusannya cuma 3, ya resiko ya cuma ada 3. Iya, kalau ada yang cocok di situ ya daftarlah.
Oke, waktunya juga udah tinggal 5 menit lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan, yang mau mengurus kakeknya lagi silakan. Yang tugasnya PPT-nya udah saya kasihkan. Kalau salah ambil jurusan gimana? Ya terserah kamu. Kalau salah ambil jurusan resikonya ya tinggal terusin aja cocok atau tidak gitu, sesuai buat rencana masa depan atau tidak, itu saja. Kalau nggak cocok ya tinggal mundur, ganti lagi, pindah lagi gitu. Kalau salah ambil jurusan ya balik lagi, kayak naik angkot gitu, salah jurusan ya turun lagi gitu kan. Iya bisa salah, kenapa? Yang penting sesuai bakatnya apa. Yang pertama sih ya bukan masa sesuai bakat, kalau menurut saya ketika memilih jurusan itu adalah masa depan, rencananya mau apa, rencana masa depan dan minatnya kemana. Kalau misalnya nggak cocok minatnya di matematik, masuk ke matematik ya pasti stres, karena dia nggak ada motivasinya, nggak cocok dengan apa yang dia mau, seperti itu. Pak, tugas ini jangan mepet ya Pak, semua tugas belum saya kerjakan. Ya silakan, silakan, santai aja. Kita ini semester padat 2 bulan ya. Jadi kalau bisa tugasnya jangan terlalu ditumpuk, karena kalau semakin ditumpuk nanti takutnya semakin padat ya. Jadi jangan ditumpuk. Ya, manajemen kalau nggak salah di UT ada kayaknya ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Waktunya juga sudah habis. Sudah jam 10.30. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila pada malam hari ini ada kesalahan-kesalahan kekhilafan yang saya lakukan. Teman-teman bisa diskusi lagi kalau memang masih mau diskusi. Saya kelas ini masih ada waktu 10 menit lagi sebelum benar-benar ditutup. Oke, tidak ada pertanyaan teman-teman. Kalau sudah tidak ada, ini sudah jam setengah 11. Mungkin teman-teman juga mau istirahat atau mau lanjut kerja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Uh, Semoga apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua, menjadikan kita jadi lebih baik lagi. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf atas perhatiannya, atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan diskusi langsung ke bab 3 ya. Karena ini semester cepat, berarti kita akan bahas ke bab 3 ya. Itu saja. Sampai ketemu minggu depan. Dan yang sudah punya modul boleh dibaca-baca modulnya. Yang belum punya modul tunggu, mungkin nanti saya akan upload PPT sehari sebelum kelas.
sehari sebelum masuk kelas ya. Itu saja. Mohon maaf ada kekhilafan dan kekurangan. Billahi wabillahi haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wan an.